Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan bahwa kita boleh bangun dari istirahat kita semalam, dan besar harapan kami kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan semata. Renungan kita pada pagi ini terambil dari Yesaya 24 ayat 1-13. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang senantiasa melindungi kami, memberkati kami, mengasihi kami. Kami sudah istirahat dalam semalam, dan sekarang ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat untuk memulai kegiatan kehidupan kami hari ini. Kami ingin membaca, merenungkan akan firman-Mu. Terangi, buka hati kami, agar kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Biarlah kami mengerti dan merupakan tuntunan kami melangkah hari ini. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Yesaya 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, yang berbunyi demikian: Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerapkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, seperti demikian nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, iya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap orang sudah tertutup, tidak lagi dimasuki. Orang-orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan pun bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh, sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Sampai sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, dan kita masuk dalam renungan singkat. Bumi adalah kemuliaan Allah. Ia telino kamala biranna puang. Dunia adalah panggung kemuliaan Allah. Hal ini disampaikan oleh seorang yang bernama John Calvin, dan itu dikatakan untuk menegaskan bahwa
kemuliaan Allah tampak dalam seluruh kehidupan di bumi. Allah memilih manusia secara khusus untuk menjadi mitranya dan sekaligus memberi mandat kepada manusia untuk berkuasa dan mengelola bumi, sehingga bumi dan seluruh isinya tetap menggambarkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, melalui Yesaya, Allah menegaskan kembali kekudusannya. Dia yang mau bermitra dengan manusia adalah Allah yang kudus. Allah menetapkan peraturan, ketetapan, dan mengikat perjanjian dengan manusia agar manusia menjalankan tugasnya menurut ketetapan Allah. Namun, manusia melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian Tuhan. Atas kesetiaan manusia, bumi tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Atas ketidaksetiaan manusia, bumi tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Yesaya menggambarkan kondisi bumi yang tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah dengan mengatakan, bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Lebih jauh, Yesaya menubuatkan bahwa ketidaktaatan manusia membuat sukacita di bumi menjadi hilang. Anggur sebagai simbol sukacita tidak ada lagi. Suara musik berhenti dan kemeriahan kota-kota menjadi sunyi. Saudara-saudara, kita adalah mitra Allah untuk memelihara kehidupan di bumi. Allah memberikan kita kuasa untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung kemuliaan-Nya. Kuasa tersebut harus dijalankan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Hanya dalam ketaatan itulah kita mendapat jaminan bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan dalam rangka memelihara kehidupan di bumi akan menjadikan bumi sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu yang indah di mana kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah kami sebagai umat ciptaan-Mu bisa mengelola bumi ini dengan karya kami, talenta kami, sehingga seluruh isinya, segala karya dan kerja kami adalah untuk kemuliaan Allah. Ya Bapa dalam surga, tuntun kami hari ini dimanapun kami pergi dan berada. Berkati akan semua pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, cobaan, halangan, rintangan di jalan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, sertai juga anak-anak kami yang masih bersekolah, yang agar mereka boleh menjalankan tugasnya di bumi ini dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Bapa dalam surga, orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan kesehatan, kekuatan selalu agar dapat menikmati hidup ini dengan sukacita. Jemaat saudara-saudara kami yang sakit dalam kelemahan tubuh, jamah dan sembuhkan mereka agar mereka dipulihkan dan bisa berkarya lagi. Tuhan, saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan agar mereka bisa menikmati lagi hidup dengan bersukacita lagi Tuhan. Bapa dalam surga yang bersyukur karena bertambah usianya, sukses dalam pekerjaan,
berhasil dalam studi, berkati dan lengkapi sukacitanya, dan memuliakan Tuhan dengan segala ucapan syukur kepadamu. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga buat negara dan bangsa kami, pimpin dan berikan kebijaksanaan untuk menyelesaikan semua persoalan pertikaian yang ada di Indonesia ini, agar boleh memimpin dan mengelola Indonesia ini dengan bijaksana. Dari Indonesia inilah Tuhan, nama-Mu selalu kami puji dan kami muliakan. Terimalah doa dan ucapan syukur kami. Tuhan tuntun dan sertai kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Tuhan dimuliakan. Shalom.